Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mustafa min sya'iri khalqihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah pengajian rutin malam Kamis ba'da maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah Kampung Setu yang seluruhnya saya hormati, rahimahumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar menjalankan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, mengamalkan, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semua yang hadir pada malam ini di masjid yang mulia ini, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat ulama dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Quran dan dengan pembacaan shalawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakak nenek kita, para sepupu kita, guru-guru kita, juga para anak kita, anak cucu kita dan saudara-saudara kita serta sahabat-sahabat kita. Dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, semoga dengan barang-barang mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan dari baca selawat atas kekasihnya Allah, anak-anak kita, cucu kita, perdagangan kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren, kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang dan barokah, selalu disenangkan dengan batinnya, jasmani rohaninya, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan akhlaknya, dijadikan orang-orang yang soleh yang beriman kepada
diterangkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang artinya peringatan, pangeling-eling bagi orang-orang yang lalai, pangeling-eling bikin jalma-jalma anu bohong, di mana kitab Tanbihul Ghafilin ini dikarang disusun oleh seorang ulama besar kenamaan. Beliau al-Faqih, al-Alim, al-Allamah, al-Amir, al-Kamil, Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumih bil dawain. Pada halaman yang ke-13 baris yang ke-13 dari atas diterangkan qala al-Faqih telah bertutur kata al-Faqih rahimahullahu ta'ala, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat kepada beliau. Man aroda, barang siapa yang ingin ayat dua selamat min azabil qabri, dari azab kubur, dari siksaan kubur yang sangat pedih, menyakitkan, menyengsarakan. Fa'alaihi, maka wajib atasnya opo ayuladima, agar hendaknya ia membiasakan arba'ata asya'a, akan 4 perkara, wayajtaniba, dan hendaknya ia menjauhi arba'ata asya'a, akan 4 perkara. Berdasarkan keterangan dalam kitab ini, kita dapat mengambil sebuah pelajaran, sebuah kesimpulan bahwa siapapun yang ingin oleh Allah diselamatkan dari azab kubur, diselamatkan dari siksa kubur, dan ingin alam kuburnya oleh Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga, dan ingin di alam kuburnya mendapatkan berbagai macam nikmat kubur, maka ia harus menjaga, memelihara, membiasakan 4 perkara dan menjauhi 4 perkara. Artinya ada 4 perkara yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan, yang harus kita utamakan, yang harus kita amalkan. Jangan ditinggalkan, diamalkan secara istiqomah, agar kita oleh Allah diselamatkan dari azab kubur manakala kita sudah menjadi penghuni alam kubur. Sebab cepat ataupun lambat, mau ataupun tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, terpaksa ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap bekalnya, pasti satu saat kita mau tidak mau akan menjadi penghuni alam kubur. Yaitu manakala kita sudah meninggal dunia. Enggak mungkin kita meninggal dunia enggak dikubur, nanti bau, busuk. Pasti kita akan menjadi penghuni rumah masa depan yang namanya alam kubur. Jadi alam kubur itu rumah masa depan kita, rumah yang sekarang kita tempati bersama keluarga, rumah yang sekarang kita tinggali bersama keluarga. Di dalam rumah itu kita berkumpul bersama keluarga, makan bareng bersama keluarga, nonton TV bareng bersama keluarga. Itu rumah sementara. Cepat atau lambat pasti rumah itu akan kita tinggalkan, dan kita akan menuju rumah masa depan kita yang namanya alam kubur, yang ukurannya seluas ukuran badan kita. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, luasnya rumah masa depan alam kubur itu seukuran badan kita.
Tapi kalau kita ingin diluaskan alam kubur kita, ingin diterangkan, dilapangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga oleh Allah, maka kita harus menjaga 4 perkara. Dan juga harus menjauhi 4 perkara. Artinya apa? Artinya kalau yang 4 perkara ini kita amalkan, tapi 4 perkara lagi yang dilarang oleh agama tidak dijauhi, itu percuma. Jadi harus beres, harus seimbang antara 4 perkara yang diperintahkan dan 4 perkara yang dilarang. 4 perkara yang diperintahkan dijaga, dilaksanakan, diistiqomahkan, dan 4 perkara yang dilarang ditinggalkan, dijauhi. Fa'ammal arba'atul lati yulazimuha, maka adapun 4 perkara yang mesti dijaga, yang mesti diamalkan, yang mesti diistiqomahkan, didawamkan. Yang pertama, muhafadzatus sholawat. Yang pertama adalah menjaga sholat fardu 5 waktu. Sholat fardu 5 waktu yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini harus dijaga. Artinya jangan sampai dilalaikan, jangan sampai diabaikan, jangan sampai disepelekan, jangan sampai diremehkan. Harus dijaga, bahkan harus diutamakan dari pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah dalam ayat ini, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta, dan jagalah oleh kalian sholat-sholat fardu, wassalatul wusta, dan sholat wusta. Menurut sebagian para ulama ahli tafsir, termasuk menurut keterangan di dalam kitab tafsir Jalalain yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin Asyuti, bahwa yang dimaksud sholat wusta adalah sholat yang berada di pertengahan dari sholat 5 waktu, yaitu sholat asar. Jadi urutannya sholat yang pertama subuh, yang kedua zuhur, yang keempat maghrib, yang kelima isya. Nah, yang berada di tengah, yang ketiga yaitu sholat asar. Kata Allah, hafizu, jagalah oleh kalian ala sholawati, sholat-sholat fardu yang 5 waktu, wa sholat wusta, dan sholat wusta. Wa qumu, dan berdirilah kalian di dalam sholat kalian lillahi, karena Allah, qanitin, dengan khusyuk. Jadi kita diperintahkan agar mengerjakan sholat 5 waktu khususnya, dan umumnya sholat-sholat sunnah yang lainnya, agar kita mengerjakannya dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Jangan sampai di hati kita masuk sifat riya, melakukan sholat mengharapkan pujian dari manusia, atau pengen disebut rajin, na'udzubillah min dzalik, rugi. Dan kerjakanlah sholat dengan khusyuk. Artinya kita sedang dalam keadaan melakukan sholat, kita berusaha untuk mengingat Allah, jangan mengingat selain Allah. Ulang kata-kata sholat ingat karanda. Masa sholat ingat karanda? Bekerja aturan di luar sholat, tara ingat ke Allah. Cing atu bersolatnya, berusaha untuk ingat ke Allah full, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Yang ada di hati kita hanya Allah, selain Allah tidak ada. Dan kita diperintahkan untuk khusyuk. Para jamaah yang dimuliakan, sok aja khusyuk hese. Tapi walaupun hese, jangan dijadikan alasan lalu kemudian kita sholat semau kita, asal-asalan. Justru oleh karena khusyuk itu susah, berarti kita dituntut untuk berjuang dengan keras bagaimana caranya melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ya harus berusaha. Yang notabene berusaha saja pengen sholat khusyuk nggak bisa
khusyuk, apalagi sama sekali tidak ada usaha. Begitu cara berpikirnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Apa itu sholat? Menurut para ulama fuqaha, pengertian sholat adalah aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bil takbir muftatahatun bil taslim. Sholat itu adalah bacaan-bacaan dan perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan oleh hukum agama, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itulah definisi sholat menurut ilmu fikih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi memerintahkan kepada orang-orang beriman agar menjaga sholatnya, itu yang harus kita jaga. Pertama, jaga waktu sholat. Jaga waktu sholat. Bahkan kita diperintahkan agar mengerjakan sholat di awal waktu, bukan di akhir waktu. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Qala, beliau menjawab, as-sholatu fi awali waqtiha, yaitu sholat di awal waktu dengan berjamaah, itu amal yang paling afdal. Di situ ada ridho Allah. Artinya Allah akan sangat ridho, sangat suka, sangat senang ketika melihat hambanya mengerjakan salat di awal waktu dengan berjamaah. Di situ ada ridho Allah. As-salatu marbutu rabbi. Salat itu keriduan Allah. Dengan mengerjakan salat di awal waktu dengan berjamaah, itu menyebabkan kita akan bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, jaga waktu sholat. Jangan sekali-kali melalaikan sholat atau mengakhirkan sholat dari waktunya. Engke-engkean, ujung-ujung jadi bangke. Ketika kita mendengar suara azan di masjid berkumandang, hayya 'alas shalah, bersegeralah kalian untuk menunaikan sholat. Bersegeralah kalian untuk menghadap Allah, untuk menyembah Allah, untuk menunaikan perintah Allah. Adapun tafsir dari kalimat hayya 'alas shalah adalah hana waqta shalah wa aqimuha wa la tu'akhiruha an waqtiha wa salluha bil jamaah. Nah, ini tafsir dari kalimat hayya 'alas shalah adalah ana waqta shalah wa aqimuha wa la tu'akhiruha an waqtiha wa salluha bil jamaah. Apa artinya? Artinya jaga waktu sholat dan dirikanlah oleh kalian sholat di awal waktu, dan janganlah sekali-kali kalian mengakhirkan waktu sholat, dan kerjakanlah sholat oleh kalian dengan berjamaah. Itu tafsir dari kalimat hayya 'alas shalah. Kalau di televisi hayya 'alas shalah tidak diartikan mari kita sholat, tapi tafsirnya yang sebenarnya adalah tadi, jaga waktu sholat dan jangan sekali-kali kalian mengakhirkan waktu sholat dari waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, dan dirikanlah sholat dengan berjamaah di awal waktu. Itu penjelasan sebenarnya dari kalimat hayya 'alas shalah. Kalau dikit cukup diartikan mari kita sholat doang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sholat, terutama sholat fardu 5 waktu yang hukumnya fardu ain, kewajiban setiap pribadi muslim, kewajiban setiap individu muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mukallaf
yang sudah akil balik wajib mengerjakan sholat dan tidak boleh meninggalkannya dalam situasi kondisi apapun. Entah sekalipun dalam keadaan sakit parah, kewajiban sholat belum gugur kecuali apabila sudah hilang akal atau sudah gila atau sudah pikun, baru gugur kewajiban sholat. Sakit itu bukan perkara yang menyebabkan gugurnya kewajiban sholat. Lihat Nabi Ayub 18 tahun sakit parah tapi tidak meninggalkan sholat. Beda dengan orang kakak nyari buntu hiji nggak tinggalkan sholat. Teh hukumnya hiji kumaha menjadi hukum kabeh tak luhur hadap. Allah. Jadi kewajiban sholat itu belum gugur walaupun kita dalam keadaan sakit, tetap yang sakit diwajibkan sholat. Kewajiban sholat itu baru gugur bebas tidak sholat satu kalau hilang akal, misalnya pingsan atau enggak sadar atau gila. Jadi kalau kita pengen bebas dari sholat, anu gelo mah itu perlu sholat. Berarti hakikatnya jalan antara sholat jalan. Kalau mikir mah, kita mikir deh. Saya nanti panggil orang jadi mikir. Kewaras. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sholat itu diwajibkan kepada orang Islam yang akan sehat, yang akan sehat kan diwajibkan. Nah itu sholat. Jadi pertama jaga waktu sholatnya. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW ketika diisrokan dan dimi'rajkan, beliau setelah diajak oleh malaikat Jibril berkunjung ke dalam surga dan melihat keadaan surga begitu indah, lalu kemudian dikawal beliau oleh malaikat Jibril berkunjung ke neraka. Dan ketika beliau berada di neraka, itu kabul henteu sebab berada dalam ridha Allah. Neraka jadi mana? Jadi contoh Nabi Ibrahim di dulu Raja Namrud. Selain api itu tidak terbakar, malah kedinginan. Sebab Nabi Ibrahim berada dalam ridha Allah. Ari ayat dari Allah mah ada dekat neraka ge, tengaruh. Makanya kita beribadah mencari ridha Allah, itu yang mahal-mahal. Nah di neraka Nabi Muhammad melihat sekelompok manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang jumlahnya begitu banyak. Mereka semuanya memukul-mukul kepalanya dengan gada. Gada itu semacam palu yang gede lah. Harus hati nampol batu gede. Itu nggak berhenti-henti sampai kepalanya hancur, polongnya keluar. Oleh karena orangnya banyak, polongnya banyak, itu polong mengalir bagaikan sungai yang sangat besar. Fakultu li Jibril alaihissalam, lalu aku, kata beliau, bertanya kepada malaikat Jibril, man haulai ya Jibril? Wahai Jibril, siapakah mereka itu yang sedang memukul-mukul kepalanya sampai kepalanya hancur, polongnya keluar, mengalir bagaikan sungai yang besar? Qala, malaikat Jibril menjawab, haulai alladziina yusalluna sholata fi ghairi waqtiha, kata malaikat Jibril. Mereka itu adalah gambaran umatmu yang ketika hidup di alam dunia suka mengakhir-akhirkan sholat, suka melalaikan sholat, suka mengerjakan sholat di akhir waktu, bahkan suka dikodok, suka mengerjakan sholat setelah waktunya habis. Sholat mah sholat kan dikodok malulu, sholat mah sholat kan di akhir waktu malulu. Sakit itu teh sholat masih menang siksaan, kusabab sholat kan dikodok. Komo anu sholat pisan mah leuwih kitu siksaan anak. So, upami ayeuna ya sirah urang dihajar make gada, make batu pati nampol, palu pati nampol batu. Kira-kira nyari apa? Untuk nilai bae 3 kali juga nampol. Beledung. Mate ngajerit bisa. Para jamaah, itu siksaan bagi orang yang suka melalaikan sholat. Belum nanti dibakar di neraka sakor. Masalah kamu di sakor. Apa yang menyebabkan kamu hari ini dibakar oleh Allah di neraka sakor?
Mereka pun menjawab dengan jujur, qalu lam naku minal musholin. Dulu kami ketika hidup dalam dunia tidak mengerjakan sholat. Nah, di tempat untuk membakar orang-orang yang meninggalkan sholat adalah neraka Saqar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama yang harus kita jaga, itu sholat lima waktu. Makanya ketika Rasulullah hendak dicabut nyawa oleh malaikat Jibril, Rasulullah bersabda, wahai Jibril, tunggu sebentar. Jibril, tunggu sebentar. Aku ingin menyampaikan sesuatu kepada umatku. Ini wasiatku terakhir bagi umatku sebelum aku meninggalkan mereka. Aku ingin berwasiat kepada mereka. Ummati, 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 as-salat, as-salat, as-salat. Kemudian beliau wafat. Jadi kalimat terakhir yang sempat beliau ucapkan sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir adalah wasiat sholat. Kata beliau, wahai umatku, jangan tinggalkan sholat. Wahai umatku, jangan tinggalkan sholat. Wahai umatku, jangan tinggalkan sholat. Setelah itu beliau wafat. Saking pentingnya sholat sampai kalimat terakhir yang diucapkan oleh beliau ketika beliau akan menghembuskan nafas terakhir adalah wasiat tentang sholat. Karena Rasulullah nggak mau umatnya dibakar di neraka Saqar gara-gara meninggalkan sholat. Beliau nggak mau, beliau ingin umatnya selamat. Yuk kita bentengi diri kita, keluarga kita dengan cara menjaga kewajiban sholat. Kata Allah dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholat. Perintah suruhlah keluargaku, istri dan anak-anakmu untuk mengerjakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakan sholat. Sholat yang kita kerjakan ini akan menerangi alam kubur kita, akan menyebabkan alam kubur kita oleh Allah diluaskan, dilapangkan, dijadikan taman-taman surga yang indah. Keadaan kita nanti dalam kubur akan sangat amat gelap gulita. Seandainya seluruh lampu di alam dunia dimasukkan ke alam kubur untuk menerangi alam kubur, tidak bisa. Lampu-lampu dunia sebanyak apapun tidak mampu menerangi gelapnya alam kubur. Yang mampu menerangi gelapnya alam kubur adalah sholat yang kita kerjakan selama kita hidup dalam dunia. Itulah lampunya alam kubur, sholat kita. Keadaan alam kubur sempit, seukuran badan kita. Tapi alam kubur itu akan diluaskan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah kalau kita menjaga kewajiban sholat. Terpercaya sok cobaan enak baik diheula sesuai. Kayak orang Yusuf Andori. Bisi bohong telepon ke orang di dia. Di aku sinyal kan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Tos sisa kacan ya. Dan ini ayat kali waktunya tak banyak. Kalau tidak, mohon. Baik, kita lanjutkan. Wassadaqatu wa qiraatul Qur'ani wa qasdul tasbih. Amalan yang dapat menyelamatkan kita dari alam kubur, dan alam kubur kita oleh Allah akan diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman surga. Dan selama kita berada di alam kubur akan mendapatkan berbagai macam nikmat kubur. Amalan selanjutnya yang kedua adalah
kita diluaskan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah, diterangkan oleh Allah, diselamatkan kita oleh Allah dari azab kubur. Semakin banyak sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah karena Allah, mengharapkan Allah, maka alam kubur kita akan semakin diluaskan, semakin dilapangkan, semakin diterangkan, semakin dijadikan taman yang indah. Maka berlomba-lombalah dalam bersedekah. Kata Nabi, man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi, wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Barang siapa yang punya harta, bersedekahlah dengan harta yang dimilikinya. Barang siapa yang punya ilmu, bersedekahlah dengan ilmunya. Enggak punya harta, hanya punya ilmu, bersedekah dengan ilmu. Enggak punya ilmu, hanya punya harta, bersedekah dengan harta. Enggak punya harta, enggak punya ilmu, hanya punya tenaga. Kata Nabi, falyatasaddaq bi quwwatihi, bersedekahlah dengan tenaganya. Kalau semuanya enggak punya, harta enggak punya, misal ilmu enggak punya, umpama tenaga enggak punya, andai kata seperti itu, bersedekahlah dengan tersenyum kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita seagama. Ketemu siapapun menyapa, assalamualaikum, senyum, mau kemana? Ulah bae, ulah hasem, ulah manyun wae. Jika mobil bemo, di kenapa sih manyun aja? Di kenapa camberut aja? Persis dompet tanggung bulan, adu kasihan. Wajah cakep jadi berantakan, persis orang kesurupan. Kalau nggak bisa senyum, sedekah dengan diam. Tapi diamnya udah di tempat maksiat, diam di pengajian rutin mendengarkan, itu juga sedekah. Mendengarkan pengajian. Tapi anu beunghar mah sedekahna ulah diam. Ku harta sedekahna. Lawan anu beunghar, harta loba sedekahna ku cicing di pengajian, eta pelit kada. Ini mah yang enggak punya harta, enggak punya ilmu, enggak punya tenaga, enggak bisa senyum, sedekah dengan diam. Diam tidak melakukan perbuatan dosa, diam tidak melakukan perbuatan maksiat, diam tidak melakukan perbuatan munkar, diam tidak melakukan perbuatan haram, diam tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah, diam di masjid iktikaf, diam di masjid berzikir, diam di majelis ilmu, itu juga sedekah. Jika ku harta, ku ilmu, ku tenaga, ku serin, ku cicing henteu kene wae. Sebab kayak orang di akhirat pasti hayang menang ganjaran sedekah. Itu pahala di surga beda-beda. Pahala ibadah haji begini, nanti pahala umroh beda lagi, modelnya, bentuknya. Pahala sedekah beda lagi, itu beda-beda. Dan kita sangat ingin mendapatkan berbagai macam pahala dan kebaikan yang kita lakukan dalam dunia, termasuk ingin dapat pahala sedekah seperti apa saudara nanti. Lihat aja nanti, jangan sekarang. Sebab tempat menerima pahala nanti di surga, bukan sekarang. Sekarang kita lagi diuji oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, Allah hendak menguji kepada kalian siapa yang terbaik di antara kalian amalnya. Jadi kita lagi diuji. Kita disuruh berlomba-lomba dalam menyatakan kebaikan. Fastabiqul khairat, kata Allah. Berlomba-lombalah kalian dalam beribadah, berlomba-lombalah kalian dalam bersedekah, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Sebab kebaikan-kebaikan, sedekah-sedekah, ibadah-ibadah yang dilakukan itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kebahagiaan kalian sendiri nanti di akhirat. Makanya jangan pernah sungkan, jangan pernah malas untuk berbuat baik kepada siapapun. Walaupun kita berbuat baik kepada orang lain, itu hakikatnya untuk diri kita sendiri. Yang penting ikhlas karena Allah. Maka mana-mana iya, gak orang dia baik lagi deh. Mau dia. Ini dia kedua sedekah. Bahkan sampai Rasulullah pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyikil tamrah. Jagalah dirimu, pelihara dirimu dari siksa api neraka walau bisyikil tamrah. Sekalipun hanya dengan bersedekah sebutir kurma. Saking pentingnya sedekah,
Saking pentingnya sedekah sampai kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga diri kita dari sentuhan api neraka, walaupun hanya dengan bersedekah sebutir kurma. Bisa bukan orang bisa sedekah sebutir kurma untuk menjaga diri kita dari api neraka. Saking penting-pentingnya sedekah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, salah umat bil ilmi wal mal. Umat Islam akan maju apabila ditunjang oleh dua perkara. Satu ditunjang dengan ilmu, dua dengan harta. Ilmu pendidikan, harta ekonomi. Ilmu teknologi, harta industri. Islam ini butuh ilmu, butuh harta. Bagaimana mungkin umat Islam bisa membangun masjid kalau umat Islam miskin semuanya, nggak punya duit? Bangun masjid harus pakai uang, beli semen pakai uang. Manggil tukang yang mengerjakannya bangunan harus pakai uang. Dan tukang kita gawekan masjid jadi bayar mereka dia. Dan anak-anak laparan ke doraka gawe lagi. Butuh Islam itu butuh harta. Makanya orang-orang kaya belanjakanlah hartanya di jalan Allah untuk membela agama Allah, untuk syiar Islam. Alhamdulillah ya pengajian realnya. Sebab air madukung. Coba lah mencari madukung dan nyokong. Bangkrut macam-macam dia. Untuk masyarakat perhatikan dia. Lamun di hiji masjid terus aya pengajian rutin, eta ibarat badan tanpa nyawa. Sangat rawan. Nanti berbagai macam aliran sesat masuk ke masjid. Wahabi lah, Ahmadiyah lah. Sebab masjid tadi benteng ini ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Rawan, apalagi zaman sekarang banjir aliran sesat, banjir paham sesat. Yuk kita bentengi masjid kita dengan ajaran akidah Ahlussunnah wal. Caranya pengajian ramaikan supaya orang-orang sesat nggak berani masuk. Karena ada persatuan kita di sini. Coba-coba orang paham sama dia. Ayo, ini kita diantar mah, diantar baik kita sholat mah. Tapi kalau mau merubah akidah, merubah ajaran nggak bisa. Langkahi dulu main dua gitu kan, kayak gitu. Tersisanya tak karak dua, sadayana aya opat. Insyaallah anak penting mah ya istiqomah banyak. Kalau istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu jauh lebih baik daripada 1000 karamah yang diberikan oleh Allah kepada para wali. Insyaallah walaupun kita bukan wali, paling banter kita wali nikah lah. Itu juga kalau punya anak perempuan, sama anak laki kabeh mau jadi wali ya boal. Sebab wali mah udah tiap dengan calon pengantin wanita. Ya, walaupun kita bukan wali, mudah-mudahan kita mendapatkan 1000 karamah dengan barokah kita istiqomah duduk di majlis 1000 karamah dunia akhirat. Dibalik saya kita melihat Allah dunia akhirat insyaallah. Anu penting orang ngajina sing lurus niatna semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah. Titik sampai duduk geus berkah pandai. Maka orang itu